Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai artis semuanya. Wih, rame ya. Kembali lagi di program Ngobras edisi Politalk episode 1. Tentunya bareng saya, Dian Alfurtoni. Maksudnya Neneng Dian yang bakal nemenin hari ini. Nah, tentunya Dian di sini di program ini, di episode ini kali ini Neneng bakal ngebahas seputaran manajemen pariwisata Ars University. Wih, tepuk tangan dong semuanya. Dan tentunya Neneng gak sendirian, di sini udah kedatangan tamu yang sangat spesial luar biasa. Langsung aja kita kenalan. Halo Bapak. Halo juga Neng Dian. Udah tahu namanya, tapi saya belum tahu nama Bapak siapa. Boleh kenalan dong Pak, biar artis semuanya tahu. Bapak Nama ini siapa? saya Rahmat Prianto, SE Par MM. Dan untuk saat ini saya menjabat sebagai Ketua Program Studi Manajemen Pariwisata Kampus Ars University. Nah kan barusan udah perkenalan tuh ya sama Bapak Rahmat. Boleh dong Pak diperkenalkan jajaran prodi dari manajemen pariwisata. Tentunya bentar Pak. Kita udah melakukan swab sama vaksinasi untuk seluruh karyawan sama jajaran di kampus Ars University. Jadi kita udah aman Pak ya. Bisa dilepas Bapak maskernya biar kita bisa lihat. Woi, ketampanan dari Bapak Rahmat. Boleh Bapak diperkenalkan dari jajaran staf dari manajemen pariwisata. Oke siap. Jadi untuk di pariwisata sendiri ya Neng Dian ya, Betul? di program studinya. Jadi kebetulan untuk saat ini saya menjabat sebagai Ketua Program Studi Neng Dian. Nah di lingkup prodi ini untuk dosennya itu totalnya itu untuk yang ber-NIDN itu 8. Ada Pak Dr. Didin, ada Pak Musafa, ada Pak Suryana untuk dosen-dosennya ya, ada Ibu Sopa, ada saya, ada juga Pak Faisal, Pak Yosep, Pak Ramdhani dan lain sebagainya. Nah kan barusan kita udah perkenalan tuh ya Bapak Rahmat. Nah untuk selanjutnya kita ke pertanyaan kedua. Bapak, kita pengen tahu tentunya ya untuk khususnya semua Arnesia, staf dan jajaran dari manajemen pariwisata. Sebelumnya kita mau menginformasikan dulu ya untuk Arnes semua kalau kita di sini yang produksi staf semua jajaran staf sama di lingkungan Ars University kita udah melakukan swab sama vaksinasi. Jadi kita udah aman, tapi tetap kita jaga masker dan jaga jarak. Boleh Bapak? Diperkenalkan dari jajaran dari staf manajemen pariwisata. Oke, terima kasih Neng Dian. Untuk saat ini Ketua Program Studi di Manajemen Pariwisata itu diduduki atau dipegang oleh saya sendiri. Kemudian ada Ibu Fani. Nah mungkin kalau teman-teman manajemen pariwisata sudah tahu Ibu Fani, terutama untuk mahasiswa yang baru ya. Ibu Fani itu sebagai staf program studinya. Kemudian juga ada Pak Ramdhani, beliau dari bagian untuk penyesuaian jadwal, untuk plotting jadwal dan lain sebagainya. Kebetulan juga ada Pak Faisal di bagian Markom, ada Pak Yosep juga di bagian penelitian dan pengabdian. Luar biasa. Tapi tahan dulu Arnesia semuanya, kita bakal ngobrol lebih lanjut lagi. Kita bakal khusus gitu, kasak kusuk-kusuk. Kita bakal cross check lagi tentang manajemen pariwisata. Tentunya buat Arnesia semuanya, pantengin terus Ars TV. Kita bakal kembali lagi setelah iklan yang berikut ini. Para mahasiswa baru dan seluruh partisipan dimohon untuk mempersiapkan diri. Selamat bergabung dengan kami. Kesehatan semua rakyat. Apalagi kalau beasiswa. Oke, gue mulai share screen ya. Ini seru banget pembahasan pagi ini. Sekarang? Oke. You ask. You ask. Wih, balik lagi bersama Ngobras, Ngoadisi Politalk episode 1. Kasih tepuk tangan dong semuanya, biar semangat. Wih. Kita lanjut lagi ngobrol-ngobrol manja sama Bapak Rahmat ya. Bapak, mungkin dari Arnes semuanya ya, penasaran. Dari Prodi Manajemen Pariwisata itu punya program pembelajaran seperti apa sih Pak? Nah, jadi teman-teman yang memang senang berwirausaha nanti akan kami arahkan
kegiatan usahanya, passion usahanya itu ke ranah-ranah yang berkaitan dengan kepariwisataan. Bisa itu travel, bisa juga itu terkait dengan homestay, dengan wisata kuliner, mungkin wisata sejarah, wisata adventure dan lain sebagainya. Jadi untuk yang pertama konsentrasi kita itu ke arah tourism planner, Neng Dian. Itu yang pertama. Yang kedua konsentrasi dari kurikulum kita itu ke arah destinasi manajemen ataupun manajemen pengelolaan suatu destinasi pariwisata. Nah, bagi teman-teman Arsnesia yang memang passionnya itu ingin traveling atau ingin kerja di industri-industri pariwisata itu bisa kita. Ada misalkan dinas pariwisata, objek wisata, ada juga terkait dengan hotel, travel, kerjanya di sana bisa, Neng Dian. Digitalisasi yang sudah dilakukan di program studi kita di kampus Ars University yang pertama adalah pada sistem websitenya atau sistem pendataan informasi bagi mahasiswa. Iya. Ada ruang mahasiswa, ada ruang dosen. Nah, di website itu banyak sekali informasi yang bisa diperoleh oleh mahasiswa terkait dengan jadwal, dosen, informasi mengenai kegiatan-kegiatan kampus, vaksin bahkan di-share juga di website tersebut. Begitu juga untuk dosen seperti kami sebagai pengajar di program studi. Ada plotting jadwal, informasi mengenai penelitian, pengabdian ataupun informasi-informasi lain yang sangat penting bagi dosen dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya sebagai pengajar. Untuk di kita itu tourism planner itu memang diarahkannya adalah untuk ke digital sebisa mungkin ya. Kalau sekarang kan lagi musim tuh kayak Traveloka, pergi mungkin ya. Iya betul. Ada Trivago. Nah, kami juga berharap ke depannya mahasiswa kami itu bisa menghasilkan satu karya di bidang startup yang terkait dengan industri perjalanan wisata atau usaha kegiatan pariwisata. Jadi mengikuti serba digital. Betul. Wih, betul banget Pak ya. Keren abis ya, pariwisata itu harus mengikuti benar-benar Pak ya. Di era yang sekarang serba digital. Betul. Kita jangan kalah saing sama yang lainnya gitu Pak. Betul. Iya betul. Baik Bapak nih, untuk mahasiswanya sendiri nih Pak, di manajemen pariwisata itu mau dibentuk seperti apa? Dibentuk dalam arti lulusannya tuh mau jadi apa, seperti apa gitu Pak. Oke. Jadi buat Arsnesia semuanya, buat calon-calon yang nanti misalkan berminat masuk ke manajemen pariwisata ya. Wadah gitu Pak ya? Wadahnya. Intinya wadahnya nanti sesungguhnya mereka akan berhadapan secara langsung mengenal itu tuh lebih intinya lebih wow lah. Wow. Ini dunia kerja gitu. Mungkin Pak di dunia kerja. Wah, dunia sesungguhnya. Nah, dari segi kurikulum yang tadi saya sampaikan yang Dian ya, jadi kami itu ingin membentuk lulusan yang memang ketika dia kerja, dia bisa secara profesional dalam pekerjaannya. Dia memiliki kompetensi di bidang pariwisata. Apapun pekerjaannya. Karena gini Neng Dian ya, kebetulan di kita itu lulusan itu banyak sekali yang memang nggak semuanya khusus ke pariwisata kerjanya ya. Iya. Ada yang kerjanya di bank. Karena kan kita ada E-nya ya, ada ekonominya. Meskipun konsentrasinya ke pariwisata. Oh, jadi pariwisata itu belajar tentang ekonomi juga, Pak? Betul. Oh, ada statistik, ada akuntansi. Hitung-hitungan. Kirain teh manajemen gak ada hitung-hitungan, Bapak. Kirain kerjanya cuma traveling. Ada dong. Observasi, jalan-jalan ke tempat wisata kayak gitu. Ternyata ada hitung-hitungannya. Itu sebagian besarnya. Iya. Tetapi bisa mau daftar ke bank juga. Kebetulan alumni kami ada yang memang kerja di Bank Mandiri. Ya, ataupun bank-bank yang lain, Bank Danamon dan lain sebagainya. Di bank-bank besar Pak ya? Betul. Wow. Ada juga yang menjadi HRD. Sampai jadi HRD. Betul, ada juga di Abnormal itu alumni. Kemudian juga ada yang pernah dia itu magangnya di Trans Hotel, kerjanya di hotel udah pasti ya. Baik Bapak nih, untuk di mahasiswanya sendiri di ilmu manajemen pariwisata dibentuk seperti apa sih? Dibentuk seperti apa lulusan di manajemen pariwisata Pak? Oke, Neng Dian. Jadi untuk di manajemen pariwisata sendiri ya Neng Dian, di kami itu sebisa mungkin menghasilkan lulusan yang profesional di bidang pariwisata. Oke. Nah, itu yang pertama karena kaitannya dengan kegiatan kaitannya dengan industri pariwisata yang pertama harus profesional, ya. Betul. Itu yang pertama. Yang kedua adalah di kita itu sebisa mungkin menghasilkan lulusan yang mampu beradaptasi di tempat kerja dengan baik. Iya. Lulusan yang mampu berkompetensi dengan lulusan dari kampus manapun dengan baik. Siap. Terutama dalam kaitannya dengan kepariwisataan. Pariwisata Pak ya. Betul. Meskipun
mata kuliah statistik, akuntansi juga ada. Statistik, akuntansi. Betul. Dikirain tadi di pariwisata tuh gak ada hitung-hitungan sama. Ada. Kita cuma kerjanya tuh cuma studinya tuh jalan-jalan, Betul. observasi ke tempat wisata-wisata, iya. Ternyata Ya, ada hitung-hitungannya ada. loh, Arnesia. Meskipun cuman mungkin ya Hebat. skalanya kecil dibandingkan dengan kita kegiatan yang berhubungan dengan kepariwisataannya. Iya, Ada iya, tetap iya. hitung-hitungan. Jadi di luar kepariwisataan tuh kita dibekali ilmu tambahan, jadi hitung-hitungan gitu Pak ya. Betul. Di kita juga ada untuk bahasa ya. Bahasa. Bahasa itu biasanya untuk penunjang bagi kompetensi mahasiswa itu yang pasti bahasa Inggris itu sudah pasti harus Iya. bisa. Siapa tahu nanti ya lulusan kerja di Bali, di Iya, iya. Borobudur itu kan banyak turis Jepang. Nah, di kita juga ada pembekalan untuk bahasa asing sebagai penunjang. Iya, iya. Selain dari bahasa Inggris yang memang wajib. Wow, seperti luar itu. biasa ya. Nah, jadi dengan berbagai macam kurikulum ya, Neng Dian, yang pertama udah pasti kerja kan. Karena hampir Iya. sebagian besar lah, saya yakin mahasiswa itu kuliah pengen Kerja. kerjaannya enak. Atau mungkin kerjaannya gajinya besar. Nah, Gaji itu yang enak, pertama. gajinya besar. Betul. Abi pisan eta mah hoyong. Betul. Apalagi kerjanya sambil jalan-jalan. Kan? Ih, itu pisan Pak. Anak pariwisata mah kerjanya tuh jalan-jalan, betul Pak ya. Betul. Jalan-jalan bisa menghasilkan uang. Betul. Madep tuh. Nah, selain dari menghasilkan lulusan yang memang profesional di bidang pekerjaannya ya, terutama di bidang pariwisata, kewirausahaan, Entrepreneur. betul. Wow. Nanti mahasiswa itu diberikan dibekali oleh kompetensi pengetahuan Iya, iya. di bidang travel ataupun di bidang nanti pengen ngelola homestay itu kayak gimana sih gitu. Terutama yang memang latar belakangnya mahasiswa itu datang dari daerah-daerah yang memang potensi pariwisatanya bagus. Iya, iya Pak. Kebetulan di kita ada yang dari Kabupaten Bandung Barat. KBB? Betul. Waduh. Ada yang datang dari Pelabuhan Ratu juga ada. Iya. Ada yang dari Subang juga ada. Subang juga ada. Jadi Ada yang luas luas. Pak ya. Ada yang dari Maluku, ada yang dari Bangka, ada yang dari Palembang, ada yang dari Iya. NTT. Jadi macam-macam. Sampai dari luar provinsi. provinsi juga ada ya, Pak ya? Betul. Luar biasa. Nah, mereka itu kan sebagai duta-duta duta-duta untuk pengembangan daerahnya masing-masing. Nah, dengan mata kuliah atau kurikulum yang kami tawarkan, yang kami rumuskan, industri yang ikut terangkat ataupun ikut berkembang, sektor-sektor yang ikut berkembang, contohnya transportasi pasti ikut berkembang. Iya. Akomodasi, hotel, restoran, tempat makan, warteg, warung nasi ataupun tempat makan apa, pasti ikut berkembang juga. Nah Pak, untuk sekarang kan di zamannya udah AKB, adaptasi kebiasaan baru. Betul, Nah, betul. Untuk Bapak sendiri ada kendala atau kesulitan gak sih Pak untuk mengajar, apalagi sekarang kan udah sistemnya hybrid gitu Pak, untuk pembelajaran untuk ke mahasiswanya Betul, gitu. betul. Sebenarnya susah atau gampang itu relatif ya. Susah gampang tuh relatif ya. Relatif Seperti saya, aduh maaf punten ini Arnesia gak nyaman duduk sila kayak gini, kayak gitu ya. Biarkan saya duduk senyaman mungkin ya, punten ini mah. Siapa bisa dilanjut? Nah, udah nyaman Pak. Nah, sebenarnya susah atau gampang itu relatif. Dengan adanya perkuliahan daring ini ya tadi gitu, ada beberapa kendala yang memang harus bisa disiasati oleh si dosen. Contohnya misalkan kameranya off dari si mahasiswa, nah itu kan kita nggak tahu mahasiswanya ada atau enggak, Iya. lagi tidur atau enggak. Nah itu memang kita harus punya trip dan trik sendiri Nah, gitu. untuk mahasiswanya Pak ya. Betul, bagaimana caranya agar kegiatan perkuliahan yang dilakukan secara online ini dapat memberikan benefit ataupun output yang maksimal, seperti itu. Kendalanya lebih ke arah sana sih, lebih kepada adaptasi adaptasi pada perubahan Metodenya aja Pak ya. Seperti itu. Nah, di setiap kampus itu kan Pak pasti ada masanya untuk mahasiswa melakukan permagangan. PKL. Nah, PKL betul. gitu Pak. Gini Neng Dian ya, untuk di kami di Prodi itu sebenarnya membebaskan. Kami tidak pernah memaksa mahasiswa, misalkan Neng Dian harus PKL di tempat A, B, C, D, enggak. Iya. Karena kita passion ya. Betul Pak. Passion. Jadi kalau memang mau diarahkan, kami arahkan mahasiswanya. Tetapi kalau misalkan mahasiswanya pengen mandiri nih, nyari-nyari sendiri Pak. Saya pengen ke Bali, saya pengen ke luar negeri mungkin ya. Wow, iya. Ke Malaysia, ke Singapura, emang nggak silahkan. Kalau memang ada passionnya di sana gitu.
Tetapi kalau misalkan mahasiswanya memang Pak, saya kayaknya belum dapat deh, belum nemu yang sesuai, nanti bisa dicarikan. Nah itu kalau PKL ya. Iya. Di kami itu untuk jangka waktunya itu sekitar 4-6 bulan. Bapak, apa bedanya KKL sama KKN sama PKL? Nah, Iya betul. Nah itu tujuannya beda, spesifikasi untuk si si objeknya. Objek. Kalau PKL kan lebih ke ranah perusahaan ya. Iya. Dinas, organisasi pemerintah, aparatur pemerintahan, perusahaan hotel, travel. Nah kalau untuk KKN lebih kepada pengembangan desa-desa wisata. Pengembangan desa-desa wisata. Betul, ataupun desa-desa yang memang potensi wisatanya bagus, tetapi mereka tuh belum tahu gimana sih cara ngelolanya, cara ngembanginnya. Nah ke arah sana. Biasa masuk di daerah terpencil kayak gitu Pak, di pesisiran kota. Betul, jadi seperti yang sudah dilakukan oleh mahasiswa kami sebenarnya. Jadi mahasiswa kami itu datang ke satu daerah yang memang kita sudah ada pembicaraan sebelumnya, sudah oke lah terkait dengan perizinan dan lain sebagainya. Aman Pak ya perizinannya. Yang positif terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakatnya. Itu Pak. Transportasinya mungkin bisa jadi berkembang. Aksesnya mungkin kalau jadi tempat wisata tuh pemerintah itu bisa jadi perhatian. Oh ini kayaknya jalannya dibangun deh. Jadi diperhatikan Pak ya sama pemerintah agak melek tuh ya Betul. Pak ya. Kemudian yang jualan nasi, makanan, penginapan juga bisa berkembang. Bisa berkembang juga Pak. Seperti itu. Nah itu yang kedua. Yang kedua, ada lagi yang ketiga. Satu lagi adalah proyek di bidang wirausaha. Proyek di bidang wirausaha. Jadi membangun juga sama Pak ya. Jadi membangun ekonomi kayak gitu lagi. Betul. Jadi kita ada 3, PKL, KKN, dan juga proyek wirausaha. Nah, di bidang pariwisata, betul. Di bidang pariwisata. Tadi saya pernah setahu Dian Pak ya, selain jadi wirausaha sama jadi entrepreneur atau jadi pariwisata di bidang profesional kayak gitu Pak lagi, ada juga yang lulusan pariwisata manajemen ini yang kerjanya tuh di bank besar, di salah satu bank besar bisa juga Pak ya? Betul. Karena gini Neng Dian ya. Iya. Karena kita basicnya adalah manajemen pariwisata, ya sehingga ada dasar-dasar dari manajemen Pak ya, yang kita sisipkan, kita bekali kepada setiap mahasiswa. Tadi juga kan ada hitung-hitungannya. Betul, ada akuntansi, ada manajemen strategi, statistik juga belajar. Ada statistika juga. Iya, luar biasa. Saya kita belajar jalan-jalan. Betul. Jadi gini Neng Dian, kebetulan alumni yang saat ini pun ada yang kerja di Bank Mandiri. Bank Mandiri Pak ya? Itu bank besar loh. Ada juga yang kerja di Bank Danamo. Iya. Untuk alumni kita ya. Ataupun misalkan jadi HRD juga ada. Yang tahun berapa saya lupa lagi, ada yang jadi HRD abnormal. Abnormal? Betul. Sebagai HRD? Betul. Wow, luar biasa loh ya. Ada yang pernah di Trans Hotel itu pernah alumni juga. Trans Hotel. Waduh, banyak juga ya Pak ya. Betul. Nah Pak, untuk di manajemen pariwisata itu apa yang bisa ditawarkan untuk para mahasiswa Arnesia nih Pak ya, terutama yang calon mahasiswa yang ingin masuk ke manajemen pariwisata gitu. Oke. Siap senja. Gak apa-apa Pak ya, sambil ipet kayak gini ya. Nah, ini buat Arnesia, buat teman-teman semuanya yang memang tertarik ingin masuk ke program studi manajemen pariwisata, yang ingin saya sampaikan adalah yang pertama adalah akreditasi. Akreditasi program studi manajemen pariwisata itu B. Jadi bagi teman-teman yang memang misalkan pengen kerja di dinas, pengen kerja daftar PNS, memang syarat akreditasi itu pertimbangan itu bisa. Jadi yang pertama adalah program studi kita terakreditasi B. Betul. Ya, bagus. Nah, seperti itu yang pertama. Yang kedua adalah kita memberikan pilihan kepada mahasiswa mau kerja atau mau wirausaha. Ada mau kerja atau usaha? Nah, jadi kita tawarkan. Kalau mau dua-duanya gimana Pak? Bisa. Ambil kerja sambil wirausaha. Iya. Luar biasa ya. Bisa. Jadi kita arahkan adalah ke wirausaha di bidang pariwisata, ya. Kemudian ke kerja di bidang pariwisata. Meskipun pada kenyataannya akan selalu ada yang memang kerja di luar pariwisata. Nah itu juga bisa. Untuk gelarnya sendiri adalah SE. Yang Dian ya. SE. Cuman konsentrasi di bidang pariwisata. Ada ekonominya. Betul. Seperti tadi kata Bapak, kita belajar manajemen juga mengelola. Betul. Jadi memang sangat luas untuk lingkup kerja.
Bisa di bidang pariwisata, bisa di non pariwisata. Nah Bapak, ada nggak sih tempat perusahaan yang bekerja sama manajemen pariwisata di Art University gitu? Banyak. Di kita ada travel, kita juga ada hotel. Tadi ada juga. Betul, karena gini nih dia. Biasanya kita kerjasama sama hotel nih contoh ya. Kita kerjasama terkait dengan yang magang mahasiswa nanti di semester 7 atau di kurikulum baru di semester 5 ya. Nah mahasiswa magang dia biasanya 4-6 bulan. Nah ketika dia lulus biasanya kalau kinerjanya baik ya, itu biasanya lanjut yang minimnya nge-DW dulu apa dulu. Iya. Iya soalnya saya pernah tuh belajar tentang perhotelan gitu kan. Di luar saya ilkom komunikasi, saya juga pernah ya mencoba hal yang baru gitu kan. Ya, ilmu baru juga sih sebetulnya. Jadi DW, DWR tuh beda-beda bahasanya Pak ya. Jadi anak-anak hotelier itu benar-benar gitu. Selain kita groomingnya harus good face harus benar-benar grooming diperhatikan ke anak perhotelan itu ya. Dari DW, DWR, service, staff sama jadi staff tetap gitu Pak ya. Iya betul. Enak. Saya juga dulu kerjanya di FO. Front office ya. Senyum, harus surah senyum gitu. Kayak gitu. Ya saya mengenal lah sedikitnya di perhotelan. Betul. Nah itu juga ada. Dan juga biasanya kita dengan destinasi juga ada. Biasanya kerjasama memang untuk kegiatan magang, untuk PKN. Nah ketika mahasiswanya memang kinerjanya baik, memang profesional, disukai oleh perusahaan, lanjut untuk kerja. Nah Bapak ya, setahu saya mau tanya gitu Pak, ini mah pribadi. Kalau misalkan kita pengen kerja, misalkan ke pelayaran, nah setahu Dian harus kerja punya apa sih namanya peklaring di tempat pariwisata kayak gitu baru kita bisa kerja di pelayaran, betul. Jadi gini, Dian biasanya ada beberapa lembaga pendidikan, pelatihan untuk kapal pesiar. Ya intinya sama seperti yang magang ke luar negeri mungkin ya. Mau ke Jepang, mau ke Korea kan nggak langsung berangkat. Biasanya ada pelatihan dulu gitu di kapal di tempat pelatihan yang memang dikhususkan untuk dia mau bekerja di kapal pesiar. Dan kebetulan gini yang dia teman seangkatan kelas saya bukan seangkatan kelas saya itu kerja di kapal pesiar. Adik kelas saya juga kerja di kapal pesiar. Juga. Jadi bagi teman-teman nih yang memang passionnya pengen ke kapal pesiar bisa. Ya memang harus kuat, harus mental. Benar Pak. Laut berapa bulan tengah laut kerjanya 12 jam ya. Tapi menyenangkan di kapal itu ada mualnya juga, ada hotelnya juga. Betul. Nah ngomong-ngomong tentang prestasi Pak ya. Betul. Prestasi apa yang udah diraih sama mahasiswa? Temponya kita lebih cepat lagi ya. Siap. Nah ngomong-ngomong kerja nih Pak ya, prestasi. Ngomongin prestasi. Ngomongin prestasi apa sih yang udah diraih sama mahasiswa kan Pak ya? Mahasiswa kuliah. Ya. Bapak ngomong-ngomong tentang prestasi nih, Nenek pengen tahu prestasi yang sudah dicapai sama mahasiswa manajemen pariwisata tuh apa aja? Pasti banyak dong Pak. Betul, Neng Dian. Iya. Jadi gini Neng Dian, kebetulan baru saja mahasiswa kami atas nama Nisa Nazmi Muhtar, dia terpilih sebagai Duta Pendidikan Indonesia. Iya tahu saya tahu Pak. Nasional tingkatnya. Iya tahu. Dia juara ketiga. Anak pariwisata itu Pak. Betul. Di kampus Ars juga ada. Wih, kasih tepuk tangan dong. Ternyata kampus kita banyak orang-orang yang berprestasi. Nah, kemudian juga ada Kang Santana Sutrisna juga. Dia semester 3 juga dia. KBB kalau nggak sama ya Pak? Betul. Santana iya. Dia menjadi Duta Pendidikan Sekolah Dasar di Indonesia. Kemudian juga ada yang juara Mojang Jajaka, meskipun lingkupnya daerah gitu ada juga. Ada juga yang juara di bidang pariwisata gitu ya, di bidang kayak making bed ataupun masak juga ada. Dulu aku pernah pengen jadi daftar Mojang Jajaka, jadi mojangnya tapi gak keterima, gak lolos. Soalnya masa perempuan berkumis yang kayak gitu. Gak cocok. Cina ya udahlah saya tuh
mundur secara perlahan. Betul. Nah, sebelum kita ke obrolan lebih lanjut tentang manajemen pariwisata, dia mau ngingetin nih buat para calon mahasiswa Ars University gitu ya, yang tertarik di dunia pariwisata, yang hobinya traveling, jalan-jalan, observasi, bahkan memasak, cooking Pak ya, sama apa namanya tuh ya, entrepreneur. Bisa langsung masuk manajemen pariwisata, prodi manajemen pariwisata. Iya, langsung saja daftar dan kita jalan-jalan sambil belajar. Wih. Baik, sebelum kita lanjut ke ngobrol-ngobrol lebih renyah lagi sama Pak Rahmat, kita tonton dulu iklan yang mau lewat ini. Balik lagi bareng Ngobras edisi Proditalk. Nah, tadi kan kita udah ngobrol-ngobrol manja tentang ilmu manajemen pariwisata. Selanjutnya kita pengen nanya nih sama Pak Rahmat gitu kan. Bapak gimana membentuk lulusan manajemen pariwisata tentunya di bidang pariwisata di masa depan yang akan datang, khususnya lulusannya ya. Oke, baik Neng Dian. Jadi gini teman-teman Arsnesia semuanya ya. Kalau saya melihat saat ini ya, pariwisata itu menjadi salah satu kebutuhan hidup setiap orang. Betul nggak? Betul. Semua butuh hiburan. Betul. Termasuk saya butuh hiburan. Butuh wisata. Setiap orang pasti pernah wisata. Setiap orang pasti butuh wisata. Ya, setiap orang. Nah, itu menjadi suatu peluang yang besar. Peluang besar, Pak. Nah, terutama untuk di kawasan Jawa Barat. Ya, iya. Jawa Barat ini kan salah satu kotanya provinsi yang memang memiliki banyak sekali potensi daya tarik wisata. Yang bisa dijual ke wisatawan domestik ataupun wisatawan mancanegara. Nah, untuk persentasenya agar bisa bersaing di masa depan, saya yakin ya. Yang pertama kita ngelihat potensinya dulu, industrinya dulu. Iya. Percuma lulusan bagus kalau potensi industrinya tuh susah. Nah, saya ngelihat potensi pariwisata itu sangat besar. Pengembangan pariwisata, industri pariwisata itu sangat besar. Besar dan luas, Pak ya. Sangat luas. Dan setiap orang pasti butuh wisata. Kayaknya wisata tuh sekarang tuh udah kayak kebutuhan akan fashion kebutuhan akan makan. Apalagi kita kan udah berapa tahun ya dikurung di rumah bener-bener COVID, virus corona itu. Nah, sekarang udah mereda, tapi jangan sampai melalaikan yang 3M itu ya, manusia ya. Nah, saya lanjut lagi terkait dengan persentasenya sangat besar. Yang pertama adalah kita akreditasinya B. Iya, akreditasi B. Baik. Ketika mau kerja di instansi ataupun lembaga yang akreditasi menjadi syarat ya, atau menjadi pertimbangan untuk menerima karyawan, kita bisa masuk, Pak ya. Betul. Apalagi sekarang mah dunia kerja tuh benar-benar ditanya itu akreditasinya. Betul yang pertama sekali. Nah, kemudian juga kurikulum kita itu adalah kurikulum yang memang sifatnya adalah kita itu lebih ke sudah mengadaptasi nilai-nilai kampus Merdeka. Iya, betul. Sehingga enggak hanya selalu di kelas ya, enggak hanya selalu teori selama pertemuan. Nah, kan jenuh ya. Iya, betul, Pak. Nah, kita itu dari segi pembelajaran kita mix dengan kegiatan workshop, project. Nah, misalkan contohnya yang tadi mata kuliah Tourism Digital Marketing. Iya. Outputnya mahasiswa harus buat video marketing
by TikTok misalkan. By TikTok Itu ya. kan have fun ya. Iya, Kuliah siapa- sambil have fun. Gak bisa main TikTok kan? Nah, atau misalkan kayak mahasiswa tuh outputnya itu harus buat vlogger di YouTube gitu ya, video blogger ya. Nah bisa, ataupun misalkan buat kayak podcast mungkin ya. Iya. Atau misalkan hal-hal yang memang sifatnya digital itu. Oke Bapak, tadi kan kita udah ngobrol tentang prestasi mahasiswa di bidang Betul. di luar akademik juga ada, Betul. di akademiknya juga ada. Nah, yang pengen tahu Bapak kalau misalkan untuk mahasiswa, untuk Bapak terutamanya ya, peluang terbesar dalam dunia persaingan di dunia industri pariwisata Betul. seperti apa Bapak menyikapi hal tersebut? Betul. Baik Neng Dian, gini Neng Dian. Saya melihat industri pariwisata menjadi salah satu industri yang sangat potensial Iya, untuk terus dikembangkan ya. betul Pak. Dengan adanya tagline mungkin Visit Indonesia, Wonderful Indonesia, Iya. Sabta Pesona. Iya, ya. betul Pak. Kemudian juga saya yakin saat ini tuh setiap orang tuh pasti butuh wisata. Betul Pak, butuh wisata. Wisata itu udah kayak makan dan fashion. Iya betul Pak. Nah, Apalagi kita udah di era-era COVID ya, Nah. diam di rumah terus. apalagi kan sekarang kita buka IG, kayaknya pantainya indah deh. Iya. Kayaknya pemandangannya bagus. Nah, kita tuh bisa menstimulus orang tuh pengen berkunjung ke sana. Ke tempat Dan wisata. itu potensi sangat besar. Terutama dengan adanya dengan semakin berkembangnya teknologi informasi ya. Iya. IG. Nah, itu kan orang tuh jadi kayak mau wisata tuh mau kemana nih? Lebih memudahkan. Nah, itu menjadi salah satu potensi yang sangat besar untuk dimanfaatkan bagi lulusan manajemen pariwisata khususnya Pak. di kampus AR seperti Iya. itu. Nah, itu peluangnya sangat besar. Sangat besar Pak ya. Nah, sehingga agar mahasiswa itu bisa mendayagunakan setiap potensi yang ada di sana nanti ketika lulus ya. Iya. Dari Prodi kami menyusun kurikulum yang memang membentuk mahasiswa itu bisa secara profesional. Betul. Ya. Kemudian juga mahasiswa itu bisa memiliki kompetensi di bidang pariwisata. Mahasiswa juga memiliki gagasan-gagasan dalam pengembangan pariwisata. Jadi ketika mahasiswa lulus di kami, ya kami kasih pilihan yang bebas. Mau kerja di bidang pariwisata, Iya. itu kan sangat luas ya. Luas Pak ya, pariwisata Pariwisata itu itu luas. Luas pariwisata. Enggak itu. hanya satu instansi, satu jenis lembaga, enggak. Mau Banyak ke banget. travel, mau ke hotel, Homestay, mau ke homestay, bisa. Kuliner mau juga ke bisa, Pak ya? Kuliner juga bisa. Intinya adalah pekerjaannya bidang nanti ketika lulus itu sangat luas. Apalagi kita basicnya adalah industri pariwisata adalah industri pelayanan. Iya. Service. Nah. Wih, service with heart. Ketika setiap industri yang disertai dengan pelayanan yang baik, saya yakin itu pasti akan mengalami perkembangan yang sangat signifikan. Iya. Karena apa? Orang tuh kadang-kadang pengen dilayani dengan baik. Nah, maka di program studi kami itu memang merumuskan bagaimana lulusan itu dia dapat mengimplementasikan nilai-nilai kepariwisataan meskipun pekerjaannya itu bukan di bidang pariwisata. Intinya adalah basic-basic mengenai pelayanan. Grooming. Iya. Grooming, tata krama yang baik, Attitude. tata bahasa yang baik, Iya, attitude betul, yang Pak. baik, profesional. Seperti itu. Seperti itu. Nah, itu bagi yang pengen kerja. Iya. Bagi yang misalkan pengen usaha, Ya, ya di usaha, kami Pak, ya. juga membekali kompetensi kemudian pengetahuan di bidang tourism planner yang dia. Jadi misalkan pengen ada yang buka travel, gimana sih caranya buka travel? Nah, kami didik, kami bekali gitu, kompetensinya kami bimbing. Bagaimana mahasiswa tuh pengen buka usaha di bidang pariwisata homestay bisa tanpa harus punya homestay-nya. Homestay-nya Pak ya. Betul. Banyak banget yang bisa pilihannya dikembangkan juga ya. Atau misalkan pengen saya tuh punya startup misalkan. Iya. Kayak Traveloka atau misalkan kayak apa lagi? Pagi-pagi. Pagi-pagi, Trivago bisa. Bisa Pak ya. Nanti kami bisa bersinergi, berkolaborasi dengan jurusan teknik informasi, TI, ya. sistem informasi dengan konsep dari pariwisata, ya. Kemudian kolaborasi dengan jurusan lain bisa menghasilkan satu karya startup di bidang pariwisata. Nah, Bapak, harapan dari Bapak nih untuk pariwisata
Terutama ya di Indonesia Pak ya. Betul, Untuk betul. Di Indonesia yang sekarang kita udah mau mulai di era new normal ini. Seperti apa sih Pak Betul. harapan dari Bapak Rahmat untuk Indonesia kita? Harapan saya adalah semoga COVID di Indonesia itu bisa segera musnah lah ya kalau bahasanya. Amin. Atau Udah- tidak ada lagi COVID di Indonesia Iya, secepatnya. Itu yang secepatnya, pertama ya. Yang kedua adalah dengan adanya kebijakan new normal seperti saat ini, saya harapkan adalah adanya adanya dorongan dari pemerintah terhadap pelaku-pelaku usaha di bidang pariwisata. Terutamanya di bidang pariwisata Pak ya. Betul, Soalnya kenapa? dunia pariwisata mati banget Pak ya. Betul, karena kan memang pariwisata itu adalah industri yang mass tourism, Iya. yang mau nggak mau orang banyak itu pasti akan perpindahan orang-orang banyak. Iya. Ya. Perpindahan dari orang-orang juga bisa Pak ya. Nah, perpindahan orang-orang yang sangat banyak dari Ya. satu daerah ke daerah lain, dari satu negara ke negara lain. Iya. Nah, itu kan memang kalau kita kaitkan dengan COVID memang sangat terdampak sekali. Betul Pak. Nah, Dampaknya saya sangat harap- besar banget di dunia pariwisata. Betul. Nah, saya harapkan adalah adanya dorongan dari pemerintah. Harapan saya COVID segera sirna. Kemudian setiap pelaku usaha di bidang pariwisata itu bisa mulai bertahap demi bertahap tuh mulai menormalkan kembali Memulihkan lagi kegiatan usahanya, memulihkan lagi Pak. ekonominya, Iya, betul, Pak. terutama di bidang pariwisata. Nah, saya yakin ke depannya pariwisata Indonesia akan menjadi salah satu pariwisata yang yang mengalami peningkatan yang sangat signifikan. Iya. Ya, dan harapan saya adalah pariwisata di Indonesia akan menjadi nomor 1 di masa yang akan datang. Amin, amin ya rabbal alamin. Boleh kasih tepuk tangan dong buat Pak Rahmat. Ya Allah, sangat luar biasa. Waduh, Pak Rahmat, obrolan kita sangat seru banget pada hari ini. Gak kerasa juga waktu harus memisahkan kita, tapi gak kerasa ngobrol sama Pak Rahmat gitu kan. Belum cukup tentang mengulas, ngupas abis tentang pariwisata manajemen. Pak Rahmat, terima kasih juga Ya, udah sama-sama. datang, udah hadir Sama-sama. di Sama-sama. live-nya Neneng, di acara Neneng. Saya juga ya. terima kasih banyak. Nanti kita ketemu lagi ya, kita ngobrol-ngobrol Siap. tentang pariwisata Siap. Pak. Ya. Siap. Oke Arnesia, sekian untuk hari ini kita ngobrol-ngobrol tentang manajemen pariwisata. Tentunya jangan kemana-mana, terus pantengin Ars TV. Nanti kita bakal ngobrol-ngobrol tentang prodi, tapi dengan prodi yang lain. Kan sekarang ada prodinya, prodi manajemen pariwisata. Next episode kita ngobrol prodi siapa lagi ya. Makanya terus pantengin Ars TV. Saya Dian Alfurtoni dan Pak Rahmat ya. Bapak Pak Rahmat. Betul. Dan kru yang bertugas sampai undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.